Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Buah anggur yang ranum. Hari ini sangat terik, tak seperti biasanya. Hal itu membuat para binatang kehausan, tak terkecuali rubah. Seharian, rubah mencari makan, tetapi tak kunjung mendapatkan mangsa. Sungguh hari yang sial baginya. Rubah merasa sangat kehausan. Berjalan kaki saat matahari terik sungguh membuatnya tersiksa. Aku harus segera mencari air, pikir rubah. Rubah terus berjalan dengan lunglai. Saat itu, ia menemukan sebuah pohon anggur. Pohon itu berbuah lebat. Anggur-anggur itu begitu menggoda, ingin sekali rubah mencicipinya. Anggur-anggur itu pasti banyak airnya, itu artinya dahagaku akan teratasi, ujar rubah. Rubah lalu mendekati pohon anggur itu. Ia tak bisa menggapainya. Pohon anggur itu terlalu tinggi untuk dirinya. Rubah berjinjit agar dirinya bisa menggapai buah anggur itu. Namun, lagi-lagi ia tak dapat menggapai buah tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Gumam rubah bingung. Ia lalu mendapat ide. Ia mundur lebih jauh dari pohon itu, berlari kencang lalu melompat untuk mengambil buah anggur itu. Hasilnya tetap sama, ia tak bisa menggapainya. Mungkin aku harus mengambil ancang-ancang lebih jauh lagi, ucap rubah. Rubah semakin menjauh dari pohon anggur itu. Kemudian ia lari sekuat tenaga untuk mendapatkan buah anggur tersebut. Lagi-lagi ia tak bisa menggapainya. Aku tak boleh menyerah, aku akan melakukannya sekali lagi, gumam rubah. Dia melakukan hal yang sama, menjauh dari pohon anggur, lari sekencang-kencangnya menuju pohon anggur itu, lalu melompat. Namun masih juga ia gagal menggapai buah anggur itu. Buah anggur itu sungguh tak enak rasanya. Untuk apa aku susah-susah mengambilnya? Lebih baik aku mencari sungai untuk mengatasi dahagaku, ucap rubah. Rubah kemudian pergi meninggalkan pohon anggur itu. Ia kembali berjalan mencari sesuatu yang tak pasti. Harusnya ia berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan buah anggur yang sudah di depan mata itu. Sayang sekali, rubah telah menyia-nyiakan keberuntungan yang ada di depan matanya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah manusia yang cerdik agar memiliki banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Penggembala dan kambing. Seorang pemuda bekerja sebagai pengembala kambing. Kambing-kambing itu bukanlah miliknya, melainkan milik majikannya yang kaya raya. Majikannya sangat menyayangi kambing-kambingnya itu. Ia meminta pengembala untuk menjaganya dengan baik. Berilah rumput yang baik untuk kambing-kambingku, perintah tuannya. Pengembala itu mengangguk. Ia mendapatkan banyak uang dari tuannya. Suatu hari tuannya meminta pemuda itu untuk membawa kambing-kambingnya ke padang rumput. Rumput di sana terlihat hijau dan segar. Pasti kambing-kambingku akan senang jika kau ajak ke sana, ucap majikannya.
Jagalah dengan baik kambing-kambingku. Jangan sampai ada yang hilang atau terluka. Lanjutnya. Saya berjanji untuk menjaganya dengan baik, Tuan, jawab pemuda itu. Pemuda itu lalu menggiring kambing-kambing tersebut ke padang rumput. Benar yang dikatakan tuannya, padang rumput di sana sangat hijau, dipenuhi oleh rumput yang segar. Kambing-kambing itu terlihat senang. Namun sebenarnya pemuda itu tak merasa senang. Itu karena ia harus menggiring banyak kambing dan itu membuatnya sangat lelah. Kambing-kambing itu makan rumput dengan lahap. Pemuda itu hanya memperhatikannya. Namun ada salah satu kambing yang menjauh dari pemuda itu. Pemuda itu hanya membiarkannya. Nanti baru akan kupanggil saat akan pulang, gumamnya. Tak terasa waktu sudah sore. Pemuda itu memanggil seluruh kambing-kambingnya. Kambing yang menjauh tadi tak mendengar seruan pemuda itu. Dasar kambing nakal, dengus si pemuda. Pemuda itu mengambil sebuah batu lalu melemparkannya kepada kambing itu. Tepat mengenai tanduk kambing tersebut. Kambing itu kesakitan. Ia menoleh ke arah pemuda, ia pun menghampiri pemuda itu dengan sangat marah. Kenapa kau lakukan ini padaku? Lihatlah, tandukku patah olehmu, seru si kambing. Kau tak mendengar seruanku, itu salahmu sendiri, jawab pemuda itu. Tuanku pasti akan marah jika tahu tandukku patah, ucap si kambing. Pemuda itu mulai ketakutan. Ia jadi bingung. Tolong jangan adukan aku pada tuanmu. Aku masih membutuhkan pekerjaan ini, pinta si pemuda. Aku tidak akan mengadukanmu, tapi tandukku yang akan berbicara semuanya, jawab si kambing. Pemuda itu tak bisa berkata-kata lagi. Ia memang bersalah. Jadi ia harus menerima resikonya. Esok jika tuannya memaafkan, ia akan berusaha untuk tidak berbuat ceroboh lagi. Pesan moral dari dongeng ini adalah, kebohongan tidak mungkin bisa ditutup-tutupi selamanya. Jadi bersikaplah yang jujur. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tikus pun bisa menolong singa. Singa tidur nyenyak di bawah sebuah pohon rindang. Tikus berlari melewati muka singa. Singa kaget dan terbangun. Ia marah sekali karena tikus telah mengganggu tidurnya. Ia menangkap tikus dengan cakarnya. Mengapa kau berjalan di wajahku dan mengganggu tidurku? Kau akan menerima akibatnya, kata singa sambil membuka menginjak ekor tikus. Jangan bunuh aku, Tuan Singa, mohon tikus. Aku tidak bermaksud mengganggu tidurmu, lepaskan aku. Aku janji tak akan mengganggumu lagi, kata tikus. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu, kata singa. Aku mohon lepaskan aku, teriak tikus yang ketakutan. Jika engkau melepasku, aku akan menolongmu suatu saat, kata tikus. Singa tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau menolongku, lucu sekali. Bagaimana binatang sekecil kau bisa menolong raja hutan seperti aku? Tapi baiklah, engkau cuma makhluk kecil, memakanmu juga tidak membuatku kenyang. Aku lepaskan kau,
Tapi jangan sampai aku melihatmu lagi di sini. Tikus pun dilepaskan. Terima kasih singa yang baik, aku tidak akan melupakan kebaikanmu, kata tikus. Suatu hari, singa terjebak dalam perangkap pemburu. Pemburu mengikat singa di sebuah pohon. Setelah itu, ia pergi mengambil gerobak untuk mengangkut singa. Singa mengaum keras sekali hingga menggetarkan bumi. Tikus kecil pun mendengar auman singa. Singa pasti dalam kesulitan, aku akan menolongnya, kata tikus. Tikus mendapati singa terikat di sebuah pohon. Tenang Tuan Singa, aku akan menolongmu. Aku sudah berjanji akan menolongmu, kata tikus. Tikus mengerat tali yang mengikat singa. Lama sekali tikus melakukan itu. Akhirnya singa terbebas sebelum si pemburu kembali. Benar saja, tikus yang kecil bisa juga menolong singa yang besar. Pesan moral dari dongeng ini adalah, tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan, maka kamu akan dibantu saat menghadapi kesulitan. Makhluk yang kecil belum tentu tidak berguna, kemudian tepatilah janji yang sudah kau ucapkan.